Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesuksesan kita akan raih dalam dosa kita. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa hari ini akan ada tugas saya untuk pengambilan video mengenai tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu 8 pertanyaan mengenai poin-poin pengambilan keputusan. Baik, untuk langsung saja saya mau bertanya pada pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Pak Alwi selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, yang ditanyakan identifikasi dilema etika ya. Betul. Ya baik, sebelum kita bicara terkait dengan masalah dilema etika, maka kita akan lebih jelas sampaikan, kita uraikan terkait dengan masalah aturan kode etik guru. Nah, dari peraturan guru, kode etik guru, maka nanti kita akan bisa menyampaikan, bisa menyimpulkan mana-mana yang nanti kita akan termasuk dilema etika gitu. Untuk bisa mengetahui dilema etika ini, kita nanti akan lihat kalau sekiranya ada guru yang pas kebetulan tidak sesuai dengan kode etik, tidak sesuai dengan aturan kita akan lihat apakah ini memang permasalahan karena lingkungan, ataukah permasalahan dia pribadi, ataukah juga permasalahan keluarga, atau juga karena faktor-faktor hal itu terkait dengan keadaan guru dengan siswa itu sendiri. Nah, ini identifikasinya seperti itu. Baik, berarti nanti Pak Alwi sendiri selaku kepala sekolah harus melihat latar belakang Iya, itu betul. apa? Kita harus kita menyimpulkan, menjustice, istilahnya pemberian tidak, kita harus telusuri. Oh, ternyata ini adanya permasalahan ini karena faktor keluarga yang memang tidak bisa dia harus tinggalkan di saat itu, kan gitu. Nah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk nomor 2, selama ini bagaimana Pak Alwi menjalankan pengambilan keputusan di SMP Al Irsyad tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasus-kasus duanya benar dan kita harus mengambil satu tindakan seperti itu. Iya. Ya tadi dengan kita sudah mentelaah aturan sekolah, kemudian kita tadi sudah bisa mengidentifikasikan bahwa ini contohnya saja nih, kita langsung saja guru kok ini sering terlambat. Nah, sisi lain memang kalau aturan sekolah di sini guru melanggar aturan. Kedua ya, kalau ternyata kita telusuri kenapa guru itu terlambat, ternyata memang ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan saat itu. Bahkan ini saya katakan harus ditangani dulu karena ini sangat penting, kan seperti itu. Sehingga dengan kalau pas kita mengetahui keberadaan permasalahan itu, ya insya Allah kita bisa ambil suatu tindakan. Ya contoh kalau memang saat itu memang permasalahannya menyangkut keluarga dan memang sifatnya beberapa hari contohnya ini harus ditangani, ya kami pun ya jelas bagaimana memberikan istilahnya ya toleran bahwa ini memang betul-betul guru itu bukan karena faktor dia malas, bukan faktor dia menyalahi aturan, tapi karena faktor keluarga yang sangat penting. Jadi kali ini kami ya untuk mengambil tindakannya, sementara kita berikan ya tadi kita tanyakan kepastian ini dulu keberadaan permasalahan guru, dan setelah itu pun kami tadi oke, ini berarti sifatnya masih kita berikan toleran untuk karena ada kepentingan sesuatu, tidak harus ini itu dan seterusnya. Oh baik, yang tadi Pak Alwi sudah jelaskan, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Alwi lakukan selama ini? Nah, untuk kita tadi dengan beracuan peraturan guru di sekolah, kemudian kode etik, dan nanti pas ternyata ada hal-hal tadi kaitan spesifik guru sering terlambat atau ada guru yang kemungkinan ya boleh katakan sering tidak masuk dan seterusnya. Langkah-langkah yang pertama supaya kita jangan sampai keliru mengambil tindakan, mengambil sebuah namanya kebijakan, ya kita jelas langkah pertama kita coba sharing, kita ya panggil guru yang terkait. Langkahnya
ini ada masalah apa, contohnya sering tidak berangkat, contohnya juga sering terlambat. Nah, kalau kita sudah satu itu upaya, kita ada pendekatan secara ya kekeluargaan. Yang kedua, ternyata bahwa kalau seandainya memang ini faktor-faktor sudah di luar karena kepentingan keluarga, karena mohon maaf, siapa tahu ini ada ya hal-hal yang sifatnya ya sedikit agak enggan, agak malas dan seterusnya. Ya maka setelah kejadian itu ya kami panggil secara resmi. Dalam secara resmi pengertiannya kita bahwa ini kita jelaskan karena bukan faktor keluarga, karena hanya faktor pribadi. Ya maka ini kami sebagai kepala sekolah mengingatkan. Tapi ternyata kalau seandainya itu pun masih terjadi, ya karena menurut dia penting terus, tapi menurut hemat kami itu bisa diperubah, bisa diperbaiki. Tapi kalau dirinya tidak perbaiki, ya langkah berikutnya kami jelas karena ada di bawah namanya yayasan, karena juga yang masalah penerimaan untuk yayasan, ya kami akan konsultasi ke pihak yayasan. Nah dari situlah nanti kita akan melihat perkembangan bagaimana sikap dari guru tersebut. Apakah nanti yayasan pun akan memanggil, apakah nanti diserahkan pada kebijakan kepala sekolah, ya kita akan melihat perkembangan berikutnya. Baik, berarti masih ada toleran untuk perbaikannya gitu Pak. Kemudian poin keempat, hal apa saja yang selama ini Pak Alwi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya untuk efektif, ya otomatis kita akan melaksanakan ambil keputusan secara prosedur. Ya terus rambu-rambunya dengan aturan. Karena dengan prosedur tadi contohnya kita langkah pertama pemanggilan secara keluargaan, pengadaan perubahan. Yang kedua kita secara secara resmi kita panggil, menyampaikan ini sudah di luar karena bukan masalah faktor keluarga tapi yang pribadi. Yang berikutnya tadi kita ada konsultasi. Nah itulah memang kita efektif. Jadi keefektifan pengambilan keputusan ini bila mana kita akan melaksanakan itu secara prosedur, itu akan efektif. Ya dalam pengertian kita tidak akan sekonyong-konyong tanpa ada pemanggilan langsung sebuah keluar istilahnya keputusan kepala sekolah sanksi ini guru, ya kita tidak demikian. Nanti di belakang akan muncul permasalahan berikutnya. Ketika dengan prosedur ini kita laksanakan, itu insya Allah sebuah kebijakan yang kita ambil itu akan lebih efisien tanpa adanya permasalahan di kemudian hari. Oke, berarti selama ini sudah menyesuaikan dengan prosedur yang ada. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini memang karena kaitan dengan guru, tantangan yang sering dihadapi. Kita kadang-kadang sama-sama manusia. Saya punya anak, dia punya anak. Saya punya keluarga, dia punya keluarga. Nah kaitan-kaitan sering permasalahan dilema etika ini, ya kaitan tadi yang personal guru. Sehingga pas kalau kita akan menyatukan sebuah kebijakan terakhir, disinilah gangguan apa istilahnya godaan kita akan terhantui. Iya ya, sana kalau seandainya dia dikeluarkan, nanti bagaimana dia punya anak 3, istrinya sedang hamil. Contohnya itu memang tantangan itu dari ya namanya unsur kejiwaan kita. Tapi insya Allah tantangan itu bisa kita atasi. Ya tadi dengan kita sudah punya keyakinan bahwa ini adalah prosedur yang sudah kami laksanakan, sehingga di kemudian hari pun insya Allah itu sebuah yang memang tepat, tidak ada istilahnya ada yang dirugikan gitu. Baik, berarti tadi adanya rasa kemanusiaan yang perasaan kita namanya satu, kita itu sama ya punya keluarga, punya anak, apalagi tadi pas kita mau ambil tindakan si lain istrinya sedang hamil, itu kan emosional ya. Tapi kan memang itu jadi pemikiran juga, perlu kadang-kadang jiwa seorang pun akan arah sana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Alwi memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Alwi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Pak Alwi sudah laksanakan? Untuk menangani tadi ya dilema etika ini, kita akan jelas ada hal-hal yang perlu secara terjadwal ya. Kemudian ada hal-hal satu yang memang
sesuatu yang diprogramkan, ada yang sifatnya memang berkala atau insidental. Kalau secara terjadwal, contoh menangani kayak telematika kaitan dengan bagaimana guru dalam mengajar, itu kan ada waktunya. Kita sampaikan bahwa nanti kita akan adanya supervisi dan sebagainya, kita akan melihat permasalahan-permasalahan guru dalam mengajar. Nah, ini kan menjadi hal temuan. Jadi kalau seandainya ada guru mengajar kurang pas, kami berikan saran, berikan catatan bahwa contohnya ngajarnya kurang maksimal. Ya kalau seandainya hal ini kan ya biarpun dalam cara mengajar tapi dia tidak pas, saya katakan itu memang suatu hal yang memang kita harus sampaikan. Biarpun bagaimana senior atau yang muda, kadang-kadang kita kan secara nggak langsung rasa pakai, nggak enak kan, dulu udah lama, udah senior, tinggal berapa saat tahun pensiun, masa kami harus teguh. Nah ini kan juga hal yang memang suatu kadang-kadang menjadi kita nggak enak. Padahal itu masalah yang harus kami atasi karena bagaimana demi kepentingan anak, bagaimana anak diterima pelajaran dengan baik. Itu berdasarkan prosedur ada kita. Nah setelah itu pelaksanaan supervisi, kita nanti ada pembinaan. Nah, nanti pas kapan waktunya kita di minimal 1 semester kita akan adanya pembinaan khusus itu terjadwal. Tapi kadang-kadang kita menemui hal-hal yang sifatnya insidental ataupun memang terkait dengan perilaku seorang guru. Nah ini memang kita tidak harus dipastikan terjadwal bulan contohnya Agustus ini ya, kita tidak itu. Tapi minimal kita kalau hal ini selagi memang ada hal semacam itu kita tangani segera dan kita segera mungkin supaya bisa ada solusi bagaimana permasalahan guru yang sifatnya tadi telematika kaitan tingkah laku guru kita bisa luruskan. Kadang-kadang kan kita untuk meluruskan guru itu namanya hati tidak semudah. Kita harus hati-hati, harus pelan-pelan karena kalau kita meluruskannya dengan kaku, dengan kasar bisa juga kemudian patah. Dengan patah semangat, patah hati, ya ini pun bukan sebuah hal yang kita inginkan, tapi malah sebaliknya semakin parah. Nah ini berarti kan prosesnya tidak pas. Kita mengatasi masalah tetapi bertambah masalah, nah gitu. Baik, berarti tadi tergantung masalahnya nggak Pak? Ada yang terjadwal, ada yang juga yang langsung gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Luli dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya untuk mengambil keputusan dilema etika, kalau kita kaitkan tadi kebijakan seorang guru, itu namanya keputusan kepala sekolah, itu kan keputusan sekolah. Ya perlu dipahami, apapun keputusan kepala sekolah yaitu keputusan sekolah. Maka untuk supaya kita terhindar adanya keputusan yang kemudian hari akan menjadi permasalahan berikutnya, atau juga kita bagaimana supaya keputusan kepala sekolah dan guru, keputusan sekolah itu menjadi sebuah keputusan efektif, ya kita harus betul-betul diupayakan sebelum keputusan ini kayak kepala sekolah punya pengawasan. Ya, kita akan minta pertimbangan, kita dimusyawarahkan terkait dengan masalah ya tadi masalah dilema etika sendiri kita bicarakan di tingkat istilahnya para wakil. Nah setelah kita pertimbangkan itu maka adalah sebuah insyaallah sebuah keputusan. Nah inilah keputusan ini kita katakan keputusan sekolah yang akan kuat. Jadi kami sampaikan maka otomatis semua wakil pun akan tetap mengamankan dan akan mengawal bagaimana ini keputusan bisa berjalan. Jadi itu kita jelas namanya keputusan diambil sudah kita melalui tadi mediasi bahkan kita musyawarah di antara para berarti adanya kerjasama dan komunikasi di bawah kepala sekolah ya Pak. Kemudian untuk yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Pak petik dari pengalaman Pak Luli dalam mengambil keputusan di dalam etika? Ini pengalaman untuk mengambil kelima etika sendiri, yaitu memang kita perlu hati-hati karena ada kelima etika yang ada sebagai manusia, kita kepala sekolah, kapan waktu menjadi guru juga, dan ini juga memang harus kita minimal harus hati-hati untuk mengambil sebuah keputusan kelima etika itu sendiri. Yang kedua yang perlu dicermati, saking hati-hati supaya keputusan itu betul-betul memang nanti tidak berdampak negatif. Keputusan itu harus efisien tadi yang kita laksanakan dengan secara prosedur. Yang
itu dengan hati-hati kita, insya Allah juga kita dengan lapang dadanya yang mencermati ya, yang mendominasi kemungkinan keputusan itu akan bijak tidaknya. Itu sering kadang-kala kejiwaan seorang pengambil keputusan. Kalau pengambil keputusan kepala sekolah dalam hal ini ada hal yang perlu diambil keputusan, tapi dalam kondisinya hatinya tidak lapang, dalam pengertian sudah didukung emosi, apalagi dengan adanya rasa keterbukaan ingin solusi kita ya. Tapi kalau teramat parah itu, ya maka keputusan pun tidak akan bijak. Tapi dengan lapang dada, dengan insya Allah kita menyadari itu, yakin insya Allah apapun yang kita putuskan, insya Allah akan diterima dengan sebaik mungkin. Berarti dalam pengambilan keputusan harus terbuka ya Pak. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya sharing pada pagi ini. Mudah-mudahan dalam kedepannya Pak Luis atau kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang bijak menggunakan beberapa langkah yang sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih kami atas perhatiannya, sudah kami diwawancarai, dan ini pun yang tadi disampaikan saya draft ini kan bahwa jenengan selaku calon guru penggerak, dan di antara calon guru penggerak itu pun sudah punya tiket. Kalau sudah lulus, berarti kan punya hak nanti akan menjadi kepala sekolah. Nah ini saya teori berarti dari awal sudah mendalami hal ini. Itu suatu nanti kalau pas ya Allah itu kodratullah itu Allah yang mengatur, tapi tiket Anda sudah miliki calon kepala sekolah kan seperti itu. Kalau sudah lulus maka hak itu ada, ya kapan waktunya masalah itu urusan Allah. Tapi secara teori sekarang sudah dipersiapkan semacam. Ya, terima kasih Pak Rudi atas waktunya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu serangkaian kita CKP sampai kegiatan Rabu, dan tidak kalah pentingnya diharapkan lulus. Amin. Dengan predikat amat baik. Ya, terus. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lina, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu Mita. Bagaimana dengan Bu Mita sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu Lina. Pada malam hari ini izinkan saya untuk sedikit mewawancara Bu Lina mengenai tugas saya, tugas guru penggerak, yaitu di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya mendapatkan tugas di mana saya harus mewawancarai tentang modul 3.1 pada 2 sampai 4 pimpinan sekolah. Kebetulan pada hari ini saya berkesempatan dengan Bu Lina untuk sedikit bertanya gitu ya Bu. Di sini ada 8 poin pertanyaan, di mana 8 poin pertanyaan ini Bu Lina silakan bisa menjawab sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah. Bu Lina. Insya Allah saya mencoba. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bu Lina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik Bu Mita, kalau yang terjadi di sekolah saya itu apabila muncul dilema etika, yang pertama itu saya menggali dan membuka informasi dari beberapa guru, kemudian kami simpulkan, dan setelah itu kami duduk bersama dengan Dewan Guru atau pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu, jadi harus menggali informasi terlebih dulu Betul, ya, dikumpulkan semua informasi, jadi tidak salah menangkap informasi. Baik, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Lina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Lina, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila itu terjadi di sekolah saya, yang pertama itu semuanya harus memahami akar masalahnya, ya Bu Mita ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke aturan dan kebijakan yang ada di sekolah kita, seperti itu, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Begitu, Bu. Jadi kebijakan atau aturan itu bukan langsung dari kepala sekolah, tapi ada peraturan sendiri yang sudah dibuat oleh sekolah. Iya,
biasanya setiap sekolah itu ada aturan dan kebijakan, dan itu kembalikan lagi ke situ, begitu. Baik, untuk soal selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lina lakukan selama ini? Jadi yang pertama itu mungkin sama ya pertanyaan yang di awal itu. Yang pertama itu kami mengumpulkan informasi dulu, kami gali informasi dulu dari murid, kemudian dari guru ataupun pihak-pihak yang terlibat di permasalahan tersebut. Kemudian kami rumuskan bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalah tersebut, begitu Bu Mita yang terjadi. Baik, berarti ada musyawarah terlebih dahulu ya sebelum diambil keputusannya. Iya, tidak ujuk-ujuk mengambil keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bu Lina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang di sekolah kami yang biasa kami lakukan adalah kami kembalikan lagi sesuai dengan prosedur di sekolah kami, kemudian kami konsultasikan dengan penyelenggara kami di sekolah, begitu. Oh, begitu ya Bu, berarti semuanya itu harus dikonsultasikan dengan penyelenggara dulu, baru nanti bagaimana ya, harus ada tahapannya Bu Mita. Baik. Jadi untuk selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bu Lina pernah mengalami di kasus dilema etika? Ya, tantangan kami itu biasanya kami sudah merumuskan bersama dengan Dewan dulu, begitu ya, dengan pihak-pihak terkait. Tapi kemudian seringkali ada beberapa yang tidak menerima dengan keputusan yang kami berikan seperti itu. Solusinya mungkin menurut mereka belum tepat seperti itu, tapi kemudian langkah yang saya lakukan adalah meyakinkan sehingga orang tersebut atau masalah itu jadi tercerahkan, begitu Mita. Berarti tantangan yang paling dirasa sulit bagi Bu Lina dalam menghadapi masalah tadi? Iya, biasanya sudah diputuskan, tapi ada beberapa yang tidak mau menerima seperti itu. Jadi berikutnya dari kami itu memberikan keyakinan atau meyakinkan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur, dan itu insya Allah Bismillah kita laksanakan bersama-sama, dan insya Allah ini menjadi solusi yang terbaik seperti itu. Berarti dari kedua belah pihak juga sudah baik, maksudnya itu sudah bijak itu ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Lina memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lina jalankan? Iya, saya tidak memiliki jadwal Bu Mita. Jadi ketika ada permasalahan muncul di sekolah kami, pada saat itu juga kami kumpulkan langsung dan kami langsung cari informasinya, dan seketika itu juga pada hari itu juga saya ingin selesai sehingga tidak berlarut-larut seperti itu Bu Mita. Soalnya kalau sudah berlarut-larut maka tambah panjang, nanti muncul kembali masalah yang baru, sehingga pada hari itu juga harus diselesaikan bersama, begitu. Tentunya dengan harus kita tahu juga permasalahannya. Iya betul, makanya tadi itu jadi kita kumpulkan dulu informasi, kita gali, kemudian kita langsung duduk, kita dengarkan pendapat dari guru, dan saat itu juga pihak yang terlibat itu kami panggil dan duduk bersama. Baik, sangat menarik. Kemudian untuk nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lina dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, harus ada Bu Mita, orang yang kami anggap mampu menjadi penengah atau bisa membantu pihak sekolah dalam setiap permasalahan. Biasanya kalau di saya itu penyelenggara sekolah, ya, beliau karena sudah banyak sekali pengalaman ya, jadi kami mintakan pendapat dari beliau penyelenggara sekolah, begitu. Oh gitu ya Bu, berarti intinya itu sekolah punya aturan tetapi dikonsultasikan, dikembalikan lagi dengan keputusan dari penyelenggara. Betul sekali, pemerintah seperti itu.
Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Lina, Ya, dari oke. semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Lina petik dari pengalaman Bu Lina dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, Bu Mita, ini mungkin jadi penutup ya untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Dan ini mungkin jadi pesan baik untuk Bu Mita, karena kalau sudah guru penggerak nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian nanti akan menjadi kepala sekolah biasa seperti itu, dan akhirnya itu akan menjadi pengawas sekolah. Dan mudah-mudahan Bu Mita lancar semuanya. Jadi dari masalah ini atau hikmah yang dapat kita petik itu bahwa kita sebagai seorang guru harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, begitu pemirsa. Kemudian dikembalikan lagi kepada aturan sekolah atau prosedur sekolah, dan yang terakhir dikomunikasikan dengan penyelenggara sekolah, begitu pemirsa. Luar biasa. Mantap. Luar biasa sekali Bu Lina dalam pengambilan keputusan dalam menjadi pemimpin di sekolah. Ya, Tentunya sama-sama ini juga pesan betul untuk pemirsa yang sekarang sudah masuk menjadi guru penggerak, dan ini menjadi jalan untuk semakin semangat begitu mencari ilmu, karena kalau sudah masuk di guru penggerak maka sepak terjangnya pemirsa akan disorot dan harus menjadi pionir pembelajaran begitu. Iya, penggerak. ya, baik, terima kasih atas waktunya, Sama-sama, atas kesempatannya, atas pengalaman yang sudah di-sharing selama ada permasalahan di sekolah. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat saya juga, Insya aku Allah, yang ya. masih belajar. Semangat pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.